Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan segala kemampuan kita, dengan segala kekuatan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW pernah bersabda bahwa yang namanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqu salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berbohong. Jika dia berjanji, dia mungkir. Dan jika dia dipercayai, maka dia berkhianat. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, hendaklah kita menjauhi sifat-sifat orang munafik itu. Jangan sampai kita berbicara dusta, berjanji mungkir dan dipercayai itu khianat. Kenapa begitu? Karena banyak hari ini kaum muslimin di tengah-tengah kita orang-orang yang diberi kepercayaan, baik diberi kepercayaan oleh Allah maupun diberi kepercayaan oleh Rasulullah SAW, ataupun diberi kepercayaan oleh umat manusia atau oleh rakyat. Mereka mengkhianati kepercayaannya itu. Mereka dulu berjanji ingin mensejahterakan rakyat, berjanji untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Tapi di dalam perjalanannya mereka berkhianat, mereka malah menghancurkan rakyat, malah mensengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu hendaklah kita menjauhi sifat-sifat yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kalian mengkhianati Allah, war rasula, dan janganlah kalian mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui.
Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat di atas bermakna, janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Betapa banyak orang hari ini, begitu banyak kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkannya. Maka tatkala mereka meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah. Dan janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Betapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah kita tinggalkan dan tidak diikuti oleh umat hari ini. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, kita malah mengerjakan sesuatu yang lain. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan hukum-hukum yang Allah perintahkan, tapi kita berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan. Dan janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, hendaklah kita menjaga amanah-amanah itu. Di antara sekian banyak amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in." Dan sesungguhnya amir adalah orang yang berkewajiban atas manusia mengurusnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Jadi ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan suatu hak untuk mengurusi sesuatu, apa saja urusan itu, apakah urusan itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh manusia atau diminta oleh manusia, maka kita harus menjalankannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Oleh karena itu, apa saja amanah yang diberikan kepada kita dan siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apakah amanah itu berupa kekuasaan, dia menjadi penguasa, dia menjadi presiden, dia menjadi gubernur, dia menjadi bupati, dia menjadi anggota dewan, ataupun amanah-amanah yang tidak berkaitan dengan kekuasaan. Seperti di kita di sini, umpamanya ada amanah bagi kita menjadi pengurus mushola, maka kita harus menunaikan tanggung jawab kita untuk menjalankan amanah itu. Sebab suatu nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau kita seorang laki-laki yang sudah punya istri, maka istri adalah amanah yang diberikan kepada kita. Kalau kita punya anak, maka anak adalah amanah yang diberikan kepada kita. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini. Banyak nas yang menegaskan demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma ra'in istur'iya ra'iyatan." Penguasa mana saja yang diserai tugas mengurus rakyat, fawassaha, lalu dia mengkhianati mereka, fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka. Jadi kalau hari ini banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi penguasa, banyak berlomba-lomba ingin menjadi wakil rakyat, tapi tatkala mereka sudah menjadi penguasa, tatkala mereka sudah menjadi wakil rakyat, maka mereka mengkhianatinya, maka yakinlah kita fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi laha ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diserai oleh Allah tugas untuk mengurus rakyat mati pada hari kematiannya, sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Oleh karena itu tidak gampang menjadi penguasa kaum muslimin. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah mereka tahu betapa beratnya kekuasaan itu, niscaya mereka tidak akan meminta kekuasaan itu. Sebagaimana kita ketahui betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu menghindar diri dari kekuasaan. Kalaulah kita ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian orang-orang bersibuk diri mencari pengganti Rasulullah, maka masing-masing mereka mencalonkan orang lain. Tak ada seorang pun dari mereka menginginkan diri mereka menjadi penguasa. Tatkala orang meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi penguasa, maka Abu Bakar mengatakan, "Saya adalah orang yang lemah, yang tak mungkin bisa mampu mengurus kalian." Maka Abu Bakar mengatakan, "Yang cocok memimpin kalian adalah Umar bin Khattab." Maka Umar mengatakan, "Mana mungkin Umar akan menjadi pemimpin yang di dalamnya ada Abu Bakar? Maka kalaupun aku punya kekuatan, maka kekuatanku akan aku berikan kepada Abu Bakar sehingga dia sanggup untuk mengurus kepemimpinan ini." Begitulah para sahabat Rasulullah SAW dulu. Ketika mereka diberi amanah kekuasaan, mereka saling mengelak, mereka sering menepis
Maka tatkala kita ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia menjadi khalifah dan dia sudah mulai sakit, kemudian para sahabat berdatangan kepada beliau, "Ya Abu Bakar, tolonglah cari siapa yang akan menjadi pengganti engkau. Kami tidak ingin terjadi kembali peristiwa Saqifah Bani Sa'idah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Kalau kalian setuju dengan pendapatku, maka aku akan berpikir, aku akan merenung beberapa hari untuk menentukan siapa di antara kalian yang layak menjadi pemimpin." Maka ketika itu Abu Bakar berpikir, mungkin berdatanglah para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, "Ya Abu Bakar, aku tidak berkeinginan menjadi kepemimpinan ini. Aku berharap tidak engkau pilih untuk menggantikan engkau." Makanya akhirnya setelah merenung beberapa hari, akhirnya Abu Bakar mengatakan, memanggil para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, kalau kalian setuju dengan apa yang aku katakan, maka aku akan menentukan bahwa yang akan menggantiku sepeninggalku nanti adalah Umar bin Khattab." Maka mendengar itu Umar naik, dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, aku tidak berkeinginan untuk itu." Maka Abu Bakar menjawab, "Karena aku tahu engkau tidak berkeinginan menjadi penguasa, maka aku memilih engkau menjadi penguasa. Kalaulah aku tahu engkau berkeinginan menjadi penguasa, niscaya engkau tak akan aku pilih menjadi penguasa." Begitulah kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhu di zaman-zaman dahulu, mereka tidak berkeinginan menjadi penguasa. Maka ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' menjelang wafatnya, para sahabat pun berdatangan kepada beliau, "Ya Umar, tunjuklah salah seorang untuk mengganti engkau." Maka tunjuklah Abdullah bin Umar untuk mengganti engkau. Mendengar kabar itu Umar langsung marah, "Wahai sahabatku, apakah kalian ingin menjerumuskan keluarga Umar? Kalau kalian melihat keburukan dalam keluarga Umar, cukuplah Umar bin Khattab yang menanggungnya. Tapi kalau kalian melihat kebaikan dalam keluarga Umar, cukuplah, sudahlah Umar bin Khattab sudah menunaikan kepada kalian. Maka aku tidak akan memberikan kekuasaan ini kepada karib kerabatku, tidak akan memberikan kekuasaan ini kepada anak keturunanku." Begitulah para sahabat radhiyallahu anhu di zaman dahulu. Berbeda dengan kondisi yang kita lihat hari ini. Ketika mereka berlomba-lomba merebut kekuasaan, maka mereka hari ini pun berlomba-lomba bagaimana anak keturunannya menjadi penguasa. Kita sudah lihat, saksikan beberapa hari ini apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Apakah mereka sadar atau tidak bahwa yang namanya kekuasaan itu nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari akhirat kalau mereka tak mampu menunaikan amanahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan mengharamkan bagi mereka surga ketika mereka mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu as-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nyawa. Pergunakanlah waktu dan nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menunaikan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Apakah itu berupa amanah kekuasaan, apakah amanah kepengurusan, apakah amanah sebagai seorang suami, ataukah amanah sebagai seorang kepala keluarga. Sebab kalau kita tidak menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tak layak masuk ke dalam surga Allah. Maka tempat yang layak bagi kita hanya di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا خادي الحاجات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وإذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة